Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal. Shalom. Halo Bapak, Ibu, Mas dan Mbak. Sebentar lagi Natal loh. Yuk ikutan mengisi ucapan Selamat Natal ya. Nah, ucapan Natal bisa melalui digital seperti video keluarga Mas Bambang dan Mbak Saras tadi, atau bisa melalui ucapan Natal biasa dengan mengisi form. Nah, untuk ucapan digital dan form pengucapan Natal, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak bisa menghubungi panitia Natal dengan nama-nama berikut ini ya. Jangan sampai lupa ya, kita meriahkan Natal tahun ini. Salam sehat selalu. Gusti Yesus berkahi kita sami. Bye. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki Advent ketiga, minggu penantian dalam sukacita. Masa Advent mengingatkan kita pada misteri dua sisi kehidupan, yaitu ingatan akan masa lalu dan harapan pada masa depan. Melalui Advent kita juga diteguhkan kembali oleh peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem dalam sosok bayi mungil yang lahir di palungan. Sebuah peristiwa yang menunjukkan kerendahan hati Tuhan yang seharusnya layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Pada saat yang sama, saat ini kita juga sedang menantikan, mengharapkan, dan mempersiapkan diri menyambut kedatangannya yang kedua. Marilah kita menyambut berita tentang janji keselamatan, pemulihan, pembebasan dari hukuman, dan pendamaian dari Allah dengan penuh sukacita. Sefanya 3 ayat 17 mencatat, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Kini marilah kita beribadah kepada-Nya. Putri
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu Advent ketiga ini kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Lilin Advent ketiga yang berwarna merah muda ini melambangkan sukacita oleh karena kegembiraan kita dalam menyambut kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat kita. Lilin ketiga disebut juga lilin gembala, karena kabar tentang sukacita kelahiran Yesus Kristus pertama kali diberitahukan kepada orang-orang yang rendah hati dan tulus. Lalu kata para malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku merayakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Lukas 2 ayat 10. Marilah kita sambut penyalaan lilin Advent ketiga ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 87 bait 1 dan 3. Gapuramu lapangkanlah. Menyambut Raja
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam pengakuan dosa. Dan sebelumnya marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini kita sering kali gagal untuk mewujudkan kasih Allah kepada sesama. Oleh karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati kita menyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan melalui doa pribadi. Jemaat, saya persilakan untuk menaikkan doa pribadi dan akan saya akhiri nanti untuk berdoa bersama-sama. Kita masuk dalam doa pribadi. Ya Tuhan, kami membuka diri di hadapan-Mu. Saat ini kami bersujud, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami jika selama ini kami masih sering gagal mewujudkan kasih-Mu kepada sesama kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami mohon kekuatan agar kami dimampukan untuk dapat mewujudkan cinta kasih kepadamu dan juga kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengampunan dosa telah diberikan, dan marilah kita bersama menerima berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam kitab Yesaya 12 ayatnya yang kedua. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saudara-saudara, sekarang terimalah petunjuk hidup baru yang diambil dari surat Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Jemaat sekalian, saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan penayangan video kesaksian dari keluarga Widianto Priyo Sanyoto. Saya persilakan. Singkat kata, langsung istri saya dirawat di rumah sakit PON itu. Di awal-awal 4 hari pertama tidak ada perubahan yang drastis gitu, masih bercanda, masih ngobrol, masih makan sendiri ya, masih makan sendiri, masih diajak bicara, masih banyak nyambung. Tapi setelah hari keempat itu bagian tubuh sebelah kanan mulai melemah. Jadi tangan kanan, tangan kiri semua melemah, sehingga untuk melakukan segala sesuatu harus dibantu. Kan? Dalam pikiran saya, waduh, kok jadi begini. Walaupun sebelumnya dokter juga menyampaikan beberapa gambaran mengenai kemungkinan yang akan terjadi jika di hari-hari berikutnya akan ada pelemahan di bagian tubuh tertentu. Di pikiran saya mulai timbul kekhawatiran. Waduh, kalau begini bagaimana ya? Kalau begitu nanti bagaimana ya? Nanti anak-anak gimana? Saya bisa nggak ya? Terus, waduh, biayanya berapa? Kira-kira 1,5 bulan ya, kita di rumah sakit ya. 1,5 bulan saya menemani istri saya di rumah sakit, sesekali pulang ke rumah untuk mengambil 1-2 keperluan gitu. Sejak itu saya udah nggak berpikir macam-macam. Yang penting saya mendampingi istri saya, melayani apa yang dibutuhkannya saat ini. Tapi kadang-kadang malam saya dapati istri saya menangis sendirian. Saya dekati, lalu saya ajak doa bersama. Kadang kami menangis bersama.
Di sela-sela doa kami, saya selalu menyanyikan satu lagu yang menjadi lagu tema penguatan buat keluarga kami, yaitu Great is Thy Faithfulness atau Besar Setiamu. Lagu ini menjadi lagu penguatan kami sejak kehamilan anak kami yang pertama, Gita, sampai Toby, sampai dengan Divo yang harus lahir sesar karena preeklamsia. Itu menjadi lagu tema saya di malam-malam penantian kelahiran anak-anak kami. Sampai saat ini, itu menjadi lagu kami, menjadi penguatan kami bahwa Dia begitu setia pada kami. Saat-saat kesulitan hidup datang, lagu ini menjadi penghiburan buat kami berdua. Satu hal yang menjadi pemikiran saya adalah istri saya tuh nggak suka minum obat. Bahkan walaupun pada saat sebelum sakit, dia kalau pusing-pusing dikit nggak minum obat. Dia paling istirahat, udah nggak minum obat. Nah, pada saat di rumah sakit ini, dia harus minum obat bisa berapa ya? 5-7 obat ya. Sekali minum, pagi, siang, dan sore. Dan saat-saat itulah yang membuat saya agak bingung gimana caranya membujuk dia. Sudah segala macam cara saya lakukan untuk supaya istri saya mau minum obat. Beruntung banyak teman, sahabat, saudara-saudara, warga gereja, termasuk Mas Rudi, Mbak Eva, Mbak Adel, yang ikut membantu membujuk untuk mau minum obat. Pada saat itu sih ya oke, minum obat, tapi besoknya nggak lagi. Saya berdoa, Tuhan ini gimana ini? Padahal obat ini akan membantu dia untuk memulihkan dirinya gitu. Doa yang dalam hati saya itu terjawab kemudian setelah suatu hari Pak Pendeta Joko menyampaikan kepada istri saya gini, Mbak Yuyun, Tuhan itu berkuasa melakukan segala sesuatu untuk memberikan mujizat dan memberikan kesembuhan. Dia mampu. Dan Tuhan menggunakan segala cara. Salah satunya apa? Salah satunya dengan obat. Obat itu juga salah satu cara Tuhan untuk menyembuhkan kita. Puji Tuhan, sejak saat itu saya nggak perlu bujuk-bujuk lagi. Dia yang selalu mengingatkan saya, ini waktunya minum obat loh. Obatnya mana obatnya? Ini belum loh, ini obatnya cuma 4, harusnya kan 5 katanya. Kami sangat terberkati dan terhibur. Terlebih adanya banyak pertolongan, banyak bantuan dari adik-adik, dari kakak-kakak kami, sepupu, ponakan-ponakan datang banyak membantu. Juga teman-teman kantor, mereka sempat istri saya juga melakukan penanganan medis di Dr. Terawan di Gatot Subroto. Sepulang dari rumah sakit ada Mbak Monik ya, Mbak Monik yang membantu melakukan fisioterapi. Lalu kami juga diminta oleh Bu Pijadi untuk datang ke rumahnya untuk dia bisa memberikan terapi saraf buat istri saya selama beberapa bulan. Tapi semenjak pandemi kami membatasi untuk pergi keluar rumah. Dan sekarang istri saya sudah tidak tergantung lagi dari kursi rodanya, sudah mulai banyak berjalan, banyak ketawa-ketawa. Itu yang melegakan saya juga, karena kadang penderita stroke itu terkena emosinya. Dalam hati dan pikiran selalu terlintas bahwa semua beban penderitaan itu tidak melebihi kekuatan saya. Tuhan sudah menyiapkan semua jalan keluar, ya kan? Tuhan tidak akan ingkar janji. Segala sesuatunya pasti akan menjadi baik
sesuai dengan rencananya selama kita berserah kepadanya. Saat ini kami makin mantap dan yakin bahwa Tuhan tidak tinggal diam saat kita dalam keadaan apapun. Penyertaan, penghiburan, dan mujizatnya hadir. Dialah yang menjadi sumber sukacita kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Tolonglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan sukacita, kami dapat mengertinya, memahaminya, dan dimampukan untuk memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, ia penuh dengan keterbatasan. Biarlah Roh Tuhan sendiri yang memampukan hamba-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mendengar apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab sebagaimana tertulis di dalam Filipi 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikianlah tertulis di dalam kitab suci. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasehati dan Sintikhe kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kita di Minggu Advent yang ketiga. Saudara-saudara, kalau kita ditanya apa kabar, biasanya kita mengatakan baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya di balik kata-kata itu kadang-kadang juga ada hal yang tidak baik atau kurang baik. Sebab memang hidup ini adalah misteri.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau sebentar lagi, atau apapun yang akan menimpa kita, apakah baik, apakah buruk, dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa pada saat ini kita menghadapi berbagai-bagai kenyataan atau realita yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama, saudara-saudara, kita masih berada di dalam situasi pandemi. Bukan hanya ada di negara kita, tetapi ada juga di seluruh dunia. Bahkan sekarang ada varian-varian yang baru dari COVID-19. Dan tentu bukan hanya masalah pandemi, tetapi juga akibat-akibat pandemi itu masih dirasakan mengganggu atau membuat kehidupan kita kurang nyaman. Anak-anak yang masih belajar di rumah, banyak saudara-saudara kita yang belum mendapat pekerjaan yang tetap, dan sebagainya dan seterusnya. Yang kedua, keadaan kita pada saat ini juga sedang berada di dalam musim hujan. Kita sudah membaca, sudah melihat kondisi-kondisi negeri kita yang ada banjir, ada tanah longsor. Bahkan yang belum lama ini terjadi adalah letusan Gunung Semeru pada hari Sabtu yang lalu. Dan sangat memprihatinkan akibatnya. Ada kurang lebih 34 atau 35 orang meninggal dunia. Dan bahkan saya membaca ada kisah seorang ibu yang sudah tua, yang renta, yang meninggal bersama dengan putrinya yang berusia 28 tahun, Rumini, dan ibunya Salamah yang sudah tidak bisa berjalan cepat karena usia yang lanjut. Dan ketika terjadi erupsi Gunung Semeru itu, kemudian mereka terpaksa tidak bisa lari dari rumah dan terjebak di dapur, dan mereka meninggal dalam keadaan berpelukan. Dan masih banyak lagi gambar-gambar yang kita lihat atau video menunjukkan korban-korban Gunung Semeru yang sangat memprihatinkan. Dan secara personal, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu ada juga saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Situasi entah karena gagal usaha, karena belum memiliki pekerjaan, atau juga sakit penyakit. Dan untuk itu nanti kita akan menyaksikan kesaksian dari keluarga Mas Anto dan Mbak Yuyun, bagaimana mereka menghadapi kondisi yang dialami oleh Mbak Yuyun. Saudara-saudara, dari sekelumit masalah itu kita tentu bisa melihat bagaimana keprihatinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Persoalannya adalah ketika kita menghadapi situasi semacam itu, bagaimana kita mengatasinya? Bagaimana kita bisa keluar dari masalah-masalah yang berat itu? Dan untuk itu pada pagi hari ini kita akan belajar dari kitab suci. Kita akan belajar dari surat Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9 yang sudah kita baca. Dan sebelumnya marilah kita melihat gambaran atau latar belakang kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9 yang sudah kita baca. Ada 4 hal yang mau saya katakan. Yang pertama, saudara-saudara, jemaat Filipi ini adalah hasil pekabaran Injil Rasul Paulus di Filipi. Dan ada 3 pribadi yang sangat mengesankan yang dijumpai oleh Paulus pada waktu itu, yaitu Lydia, seorang pedagang kain ungu yang cukup terpandang pada waktu itu. Kemudian Paulus juga bertemu dengan seorang budak atau hamba yang memiliki roh tenung yang sangat mengganggu Paulus, sehingga dia mengusir roh tenung itu. Dan kemudian peristiwa yang sangat menarik adalah perjumpaan Rasul Paulus dengan kepala penjara di Filipi, yang kemudian bersama dengan keluarganya dibaptis karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah bahwa jemaat Filipi ini memiliki hubungan yang erat, yang mesra dengan Rasul Paulus. Di bacaan kita, Rasul Paulus menyapa atau menyebut jemaat di Filipi itu sebagai saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan. Bayangkan, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan. Hanya orang yang dekat, hanya orang yang mesra berhubungan, dikatakan yang kukasihi, yang kurindukan. Kemudian juga dikatakan jemaat di Filipi sebagai jemaat yang menjadi sumber sukacita Rasul Paulus. Sukacitaku.
karena pemberitaan Injil Rasul Paulus, maka orang-orang di Filipi mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Adalah kebanggaan tersendiri, sukacita yang besar di dalam hati Paulus ketika mereka atau Rasul Paulus bisa melihat keadaan jemaat Filipi yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang besar yang ada di dalam dirinya. Bahkan kemudian Paulus juga mengatakan jemaat Filipi sebagai mahkotaku. Mahkota di sini saudara-saudara mengingatkan kepada kebiasaan di Yunani, kalau ada perlombaan yang menang itu kemudian diberikan mahkota yang terbuat dari anyaman daun zaitun. Dan itu ketika orang mendapatkan mahkota itu sangat bangga, sangat gembira karena mendapatkan penghargaan. Jadi jemaat di Filipi itu jemaat yang dibanggakan, menjadi sesuatu yang berharga bagi Paulus. Jadi relasi atau ada kedekatan yang luar biasa Paulus dengan jemaat di Filipi. Yang ketiga, ada situasi juga yang memprihatinkan di Filipi, yaitu adanya pertengkaran, bahkan namanya disebutkan di sini adalah Euodia dan Sintike, perempuan-perempuan yang bertikai atau berselisih paham. Padahal mereka ini adalah teman-teman yang sama-sama memberitakan Injil. Dan tentu ini sangat membahayakan dalam kehidupan berjemaat kalau mereka terus berselisih. Oleh sebab itu Paulus meminta Sun Sugos dan juga temannya Clemens untuk mendamaikan Euodia dan Sintike ini. Sebab kalau persoalan-persoalan pribadi ini terus berkembang bisa mempengaruhi kehidupan jemaat. Dan ini yang memprihatinkan Paulus. Dan yang keempat, situasi yang dihadapi oleh Paulus adalah bahwa jemaat di Filipi menghadapi tekanan, ancaman dari orang-orang Yahudi yang memaksakan kehendak mereka supaya mereka menjadi orang Kristen, tetapi mereka harus menjalankan peraturan, adat istiadat, hukum Yahudi, antara lain dengan sunat. Rasul Paulus menegaskan bahwa bukan sunat itu yang menyelamatkan, tetapi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi bisa dibayangkan jemaat yang baru tumbuh ini mendapatkan gangguan, mendapatkan tekanan dari orang-orang Yahudi supaya mereka memegang atau menjalani kehidupan adat istiadat Yahudi. Dan keempat hal ini yang dihadapi oleh jemaat di Filipi. Dan untuk itu Rasul Paulus kemudian memberi nasihat-nasihat praktis. Bagaimana seharusnya menghadapi situasi yang semacam itu. Nasihat-nasihat Rasul Paulus yang akan saya garis bawahi ada 4 hal. Dan yang menarik adalah keempat-empatnya ini selalu ditekankan dengan kata dalam Tuhan, dalam Tuhan, dalam Tuhan. Dan yang terakhir dalam Yesus Kristus. Yang pertama, nasihat yang pertama, berdirilah teguh dalam Tuhan. Saudara-saudara, dalam kondisi jemaat yang berhadapan dengan tantangan iman kepada mereka, tentu mereka juga menghadapi kebingungan bagaimana mereka harus bersikap. Dan oleh sebab itu Rasul Paulus memberi nasihat, berdirilah teguh. Kata berdirilah teguh ini dalam bahasa aslinya saudara-saudara juga digunakan untuk menunjuk kepada seorang prajurit yang siap berperang. Jadi seorang prajurit yang bersiap berperang tentu harus bersiap segala sesuatunya supaya dia bisa berperang dan mendapatkan kemenangan. Dan untuk itu Rasul Paulus menasihati sungguh-sungguh berpegang teguh dalam Tuhan. Hanya kekuatan mereka di dalam Tuhan. Mereka memiliki kelemahan, mereka mempunyai keterbatasan. Hanya di dalam Tuhan mereka dapat menghadapi ancaman itu. Seberapa besar ancaman itu? Saudara-saudara, di ayat sebelumnya Rasul Paulus mengatakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Tentu ini bukan maksudnya anjing beneran, tetapi adalah gambaran orang yang jahat. Seperti anjing yang berkeliaran bebas. Bukan anjing peliharaan rumah, tetapi anjing yang tidak dipelihara, anjing yang makan apa saja, anjing yang galak, yang menggigit dan sebagainya, menjadi ancaman.
pengajar-pengajar sesat, pekerja-pekerja yang jahat. Dan inilah yang digambarkan orang-orang Yahudi yang memaksa mereka menjadi orang-orang yang berpegang teguh pada adat istiadat Yahudi. Berdirilah teguh, tetap beriman kepada Tuhan, beriman kepada Kristus. Itulah nasihat yang pertama. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Yang kedua, di ayat 4, ayat 2, Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus menasihati sehati sepikir dalam Tuhan. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Rupanya ada konflik pribadi antara dua wanita ini. Kita tidak tahu persis apa masalahnya. Ini agak berbeda dengan konflik yang di Korintus. Kalau Korintus itu ada kelompok-kelompok. Kelompok Paulus, kelompok Yesus, kelompok siapa lagi. Jadi kelompok-kelompok besar yang saling bertikai. Tetapi ini adalah konflik personal. Dan Paulus melihat bahwa konflik global atau konflik jemaat bisa dimulai dengan kondisi-kondisi konflik-konflik pribadi seperti ini. Oleh sebab itu Rasul Paulus menasihatkan supaya mereka sehati sepikir. Dan kemudian ditunjuklah Sun Sugos supaya mendamaikan Eudia dan Sintike ini. Yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus membekali Sun Sugos ini untuk memberi nasihat kepada dua wanita itu. Yang pertama, mereka itu diingatkan bahwa mereka itu teman-teman Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Aktivis-aktivis gereja loh. Aktivis-aktivis yang memberitakan Injil Tuhan. Lalu yang kedua, mereka adalah orang-orang yang namanya sudah tertulis dalam buku kehidupan. Mestinya mereka ini adalah orang-orang yang justru tidak bertikai. Justru mereka terus hidup di dalam cinta kasih dan membangun kehidupan persekutuan. Dan oleh sebab itu dinasehati, sehati sepikir di dalam Tuhan. Sebab hanya Tuhan dengan kasih Tuhan yang dapat mempersatukan mereka. Lalu kemudian di ayat 8 ini juga nasihat untuk kedua perempuan itu dan juga tentu berlaku bagi seluruh anggota jemaat. Supaya mereka berpikir positif, supaya mereka berpikir baik. Saya bacakan ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan yang justru mestinya ditekankan di dalam relasi di dalam jemaat. Bukan cari-cari kesalahan, bukan cari-cari buruknya, bukan cari-cari kelemahannya, tetapi biarlah mereka saling menyatu di dalam tujuan dan di dalam pelayanan mereka. Dan itu hanya diperoleh kalau mereka satu di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Nasihat yang ketiga. Nasihat yang ketiga adalah, ini saya kira bagian atau nasihat yang sudah sangat sering kita dengar. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara-saudara, sukacita sesungguhnya yang kita imani, yang kita pahami adalah bahwa sukacita itu adalah sukacita di dalam Kristus. Bagi orang percaya, sukacita itu ada di dalam Tuhan. Sukacita Kristiani bukan berasal pada materi, bukan berasal dari lahiriah, tetapi datang dari kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Luar biasa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Kita tahu saudara-saudara pergumulan Paulus, perjuangan Paulus dalam memberitakan Injil menghadapi bermacam-macam tantangan, bermacam-macam kesulitan, di penjara, mau dibunuh, diusir dan sebagainya. Tetapi perhatikan baik-baik kata-kata ini. 2 Korintus 4, 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit.
Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bayangin aja saudara-saudara, mereka menghadapi situasi yang luar biasa buruk, mau dibunuh, dipenjara dan sebagainya, tetapi tetap ada sukacita, ada semangat, tidak menyerah. Karena apa? Karena Tuhan. Saudara-saudara, di awal khotbah ini kita sudah mendengar dan menyaksikan video Mas Anto dan Mbak Yuyun. Bagaimana pengalamannya menghadapi Mbak Yuyun yang tiba-tiba terkena stroke dan kemudian mengalami situasi yang tentu sangat berbeda. Yang menarik buat saya adalah di dalam kesulitan, di dalam kesukaran itu mereka tidak menyerah. Tadi Mas Anto mengatakan ada sebuah penghiburan yang luar biasa yang datang dari Tuhan ketika mereka menghadapi kesukaran, yaitu sebuah lagu. Great is thy faithfulness. Saya ulangi, great is thy faithfulness. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Mas Anto mengatakan ketika mau kelahiran anak pertama, kedua, ketiga, selalu menyanyikan ini dan kemudian mendapatkan kekuatan. Bahkan juga ketika Mbak Yuyun sakit, juga mendapatkan kekuatan dari lagu ini. Lagu yang membawa kepada Tuhan, lagu yang mengingatkan penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, itu yang membuat sukacita. Sekalipun ada sakit penyakit, ada keterbatasan, ada kerepotan, ada berbagai-bagai kelemahan, tetapi mereka tidak menyerah, tetap aktif di dalam pelayanan, tetap aktif di dalam kehidupan melayani Tuhan. Nasihat yang keempat, pada akhirnya saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus menegaskan, sesulit apapun tantangan jemaat di Filipi, menghadapi kesukaran, menghadapi perpecahan, menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah, pada akhirnya Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan akan terus menyertai umatnya. Di sini dikatakan bahwa damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Artinya apa? Bahwa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu bisa dilakukan Tuhan dengan cara apapun. Bahkan juga dengan cara-cara yang tidak masuk akal, yang tidak dapat kita mengerti. Bahkan dengan hal-hal yang sederhana, dengan hal-hal yang sepele, Tuhan bisa menyatakan kasih-Nya, kuasanya, kasih-Nya, pemeliharaannya kepada umat. Oleh sebab itu di sini ditegaskan bahwa mereka akan disertai Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan di dalam menghadapi pergumulan mereka. Dan nasihat Paulus adalah supaya mereka tetap teguh di dalam doa. Berdoa, katakanlah, sebutkanlah, mintalah apa saja yang kamu butuhkan, dan Tuhan pasti mendengarnya. Ayat 6 jelas sekali. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya ingin menggarisbawahi kata ucapan syukur. Saudara-saudara, mungkin kita sekarang tidak punya pekerjaan yang tetap. Mungkin kita sedang sakit yang sudah lama. Mungkin kita sedang punya masalah dengan keluarga kita, punya masalah dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, dengan teman sekerja kita, dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi yang mau saya katakan adalah masalah yang berjibun, masalah yang banyak itu tidak berarti bahwa tidak ada alasan kita untuk bersyukur. Selalu ada alasan, banyak alasan kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih kalau orang Jawa, apapun masalahnya, apapun kesulitannya, selalu dikatakan untung, masih untung. Selalu berpikir positif. Ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan kita, dari uraian tadi, kita dapat menyimpulkan atau kita dapat menegaskan
bahwa pertama kehidupan kita secara pribadi maupun secara bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia bahkan seluruh dunia mungkin sedang menghadapi kondisi yang tidak mudah, kondisi yang sangat berat. Ada pandemi, ada bencana alam, ada sakit penyakit, ada kesukaran ekonomi, keretakan di dalam keluarga dan sebagainya dan seterusnya. Tetapi yang kedua yang perlu kita catat, firman Tuhan hari ini melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi menegaskan supaya kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, sehati sepikir dalam Tuhan, senantiasa bersukacita dalam Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa damai sejahtera Tuhan akan diberikan kepada kita, memelihara kita, menuntun kita sehingga kita selalu berpikir positif. Dan yang terakhir, kita diingatkan pada minggu Advent ketiga ini dengan lilin berwarna merah muda yang melambangkan sukacita, kegembiraan. Gereja menegaskan kepada kita, gereja meneguhkan kepada kita, apapun situasinya tetap selalu ada sukacita. Karena sukacita kita bukan yang kita lihat sekarang, bukan kondisi badaniah kita, tetapi sukacita kita ada di dalam Kristus. Dan untuk itu kita patut mengucap syukur di dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan lahir di hati kita, menguatkan kita, menghibur kita, menuntun kita, sehingga kita boleh tetap bersukacita. Dan ketika orang bertanya kepada kita, apa sumber sukacitamu? Apa yang menjadi semangatmu? Apa yang menjadi doronganmu sehingga engkau bisa bertahan? Karena sukacitaku adalah di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Selamat hari Minggu saudara-saudara, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. O come, Emmanuel, and ransom captive Israel. That mourns in lonely exile until the Son of God appears. Rejoice, rejoice,
shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dimohon untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akhiri nanti bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ada di sorga, Engkaulah satu-satunya Allah yang patut kami sembah dan puji dalam hidup kami di dunia. Pujian dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan telah memberikan hidup dan mencurahkan berkat-berkat yang kami perlukan. Terima kasih atas damai sejahtera dan keselamatan yang Engkau karuniakan. Sekalipun kami sesungguhnya tidak layak menerimanya. Hanya karena kasih karunia Tuhan, kami Tuhan lepaskan dari ikatan dosa dan maut. Bimbinglah kami terus dengan Roh Kudus Tuhan, agar sepanjang hidup kami selalu mengandalkan kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa syafaat bagi saudara-saudara kami adiuswo dan mereka yang sudah lanjut usia. Kami doakan Ibu Kusnandia, Ibu Sri Hartati, Ibu Sri Kasilah, Ibu Sunarsi, Ibu Sukarti, Ibu Syekh Murwani Rahayu, Ibu Pujo Astuti, dan Bapak Sudono, serta Bapak S. Parmun. Mohon di masa tua mereka selalu teguh dalam iman, bahagia, dan menjadi teladan dan berkat bagi keluarga dan lingkungannya. Kami juga membawa saudara-saudara kami yang sedang sakit, dalam kelemahan, dan dalam proses pemulihan kesehatan. Kami doakan Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi dan Bapak Saptora Harjo, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth Adi Nugroho, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah, Ibu Diana Krisnandari, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, demikian juga Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Widi Leksono, Bapak Widananto, Ibu Deborah Susilawati, Ibu Ruswadi, Ibu Deliana Estobing, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Suseno Widyonarko,
Ibu Menuk Sumaria, dan Bapak Priyo Sanyoto. Demikian juga keluarga jemaat kami, Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Endah Hayuni Wulandari. Di masa sakit saudara-saudara kami ini, kiranya mereka tetap beriman teguh kepada Tuhan Yesus, sabar dalam kesukaran, dan mohon Tuhan berkenan meringankan sakitnya, bahkan menyembuhkan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang baik. Oh Bapa di dalam surga, saat ini kami juga memohon kekuatan dan penghiburan bagi keluarga almarhum Bapak Waiman yang telah Tuhan panggil pada hari Kamis yang lalu dan telah dimakamkan di Tambak Selo, Ambarawa, Jawa Tengah dan dilayani oleh Gereja Kristen Jawa Ngampin. Kami sungguh mengimani bahwa setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus telah tersedia tempat di rumah Bapa di sorga. Puji dan syukur kepada Allah. Saat ini ya Bapa, kami juga mendoakan saudara-saudara kami, warga jemaat yang sedang bergumul dan berusaha mendapatkan pasangan hidup yang sepadan dan seiman. Keluarga-keluarga muda yang mengharapkan kehadiran buah hati. Keluarga-keluarga yang tak lelah mengusahakan keharmonisan hidup berkeluarga. Usaha-usaha para orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak-anak mereka. Saudara-saudara kami yang berusaha keras mencukupkan kebutuhan ekonomi keluarga. Kami doakan juga hamba-hambamu yang tak lelah mencari pekerjaan yang tepat dan mencoba membuka usaha-usaha untuk menopang kehidupan keluarga. Kami bawa juga dalam doa pergumulan anak cucu kami yang masih belajar dan menimba ilmu, baik di dalam maupun di luar negeri, jauh dari orang tua. Oh Bapa Maha Kasih, kami sungguh manusia lemah dan terbatas. Kadang kami tidak sabar. Kami merasa sudah berusaha maksimal, tetapi belum melihat hasil, sehingga merasa lelah dan tawar hati. Oh Bapa Surgawi, kami mohon kemurahan-Mu. Dengarlah jeritan permohonan anak-anak-Mu. Bukalah tingkap-tingkap surga kemurahan-Mu ya Tuhan. Berilah kami jalan keluar atas pergumulan kami yang memberi semangat dan harapan baru. Tuntun kami jemaat-Mu, anak-anak dan cucu kami, agar tidak menyimpang dari perintah-Mu, tetapi tetap taat dan percaya bahwa Tuhan akan memberi keberhasilan dan hal-hal yang terbaik sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, saat ini kami bersama dengan seluruh warga bangsa Indonesia masih menghadapi masa-masa yang sukar. Pandemi COVID-19, bencana alam banjir, tanah longsor, dan letusan Gunung Semeru baru-baru ini telah merenggut banyak jiwa dan korban-korban harta benda, serta mendatangkan masalah-masalah sosial ekonomi yang besar. Ya Tuhan, Allah penolong kami, mohon kemurahan dan pertolongan Tuhan, agar pemerintah, petugas, relawan, dan seluruh masyarakat tidak kehilangan semangat dan harapan, serta mampu mengatasi masalah-masalah itu. Para pasien COVID, korban bencana, dan mereka yang terdampak, kiranya Tuhan beri penghiburan, kekuatan, dan semangat untuk sembuh dan bangkit kembali semangat hidupnya. Berilah perlindungan, kekuatan, dan semangat bagi para relawan, tenaga pengamanan, para dokter, dan tenaga kesehatan, dan seluruh aparat terkait untuk dapat berjuang optimal, mengatasi masalah dan memulihkan keadaan. Dan kami sebagai anggota masyarakat dan warga gereja, kiranya juga dimampukan taat sepenuhnya pada arahan untuk melakukan protokol kesehatan. Ya Tuhan Yesus, Raja Gereja, kami juga mohon pertolongan Tuhan bagi kehidupan dan pelayanan gereja. Mampukan gereja-Mu yang Tuhan utus di tengah-tengah dunia, agar dapat terus membangun semangat dan iman jemaat, serta mampu menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, melalui pelayanan dan kesaksian yang dikerjakan. Para anggota majelis, aktivis, komisi, bebadan, panitia, karyawan gereja, dan seluruh warga gereja, kiranya dapat bekerja dan melayani dengan kasih dan sukacita,
dan nama Tuhan dimuliakan melalui persekutuan dan pelayanan kami. Tuhan Yesus, hadirlah juga selalu dalam keluarga kami, melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Berkatilah setiap anggota keluarga kami, agar hidup saling mengasihi, saling menerima, dan menjaga, mau mengampuni, bersedia bergandengan tangan, membangun hidup yang rukun dan damai. Setiap pergumulan, masalah, dan beban-beban hidup pribadi yang kami alami, juga kami serahkan dalam tangan Tuhan yang perkasa. Mampukan kami selalu mengandalkan Tuhan dan tidak menyimpang dari perintah-Mu. Teguhkanlah iman kami ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan akan memberikan jalan keluar dan melegakan atas setiap masalah dan pergumulan kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Kami mengakui banyak kesalahan dan perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami mohon pengampunan Tuhan. Roh Kudus kiranya mengubah hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, mari kita membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang tercurah pada kita. Adapun penyampaian persembahan dapat ditransfer melalui BCA, Bank Mandiri, atau BRI. Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berkenan, bisa menyampaikan ke gereja pada hari dan waktu jam kerja. Atau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dapat menghubungi majelis yang bertugas di wilayah masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, persembahan ini marilah kita dasari dari nas pembimbing, surat 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bawa persembahan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302, bait 1 dan 2. Ku beri persembahan. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena kasih karunia dan berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami percaya
Semua berkat yang kami nikmati adalah kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Oleh karena itu, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, kami hendak memberikan persembahan berupa sebagian dari penghasilan kami dalam bekerja. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami, agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Semua ini kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita dan memasuki Minggu Advent ketiga ini dengan penuh sukacita. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 84 bait 1 dan 3. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Jemaat sekalian, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita memasuki kehidupan dengan sukacita dan tetap melakukan kebaikan karena syukur atas anugerah Tuhan. Allah yang hidup dan maha kasih senantiasa hadir dan membawa pembaharuan dalam hidup kita. Mari dengan sukacita kita sambut Dia. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan marilah kita melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan sehari-hari dengan gembira. Tuhan memberkati. Udah